Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Adena dari Raga Depok. Oke, Saya baik. mau meliput tentang pasar muamalah. Ya. Ini memang benar ya, pasar muamalah itu dari transaksinya dengan berapa? Ya, transaksinya bukan cuma dengan dinar dan dirham. Transaksinya adalah dengan alat tukar apa saja. Satu yang punya nilai, dan yang kedua yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi kalau ada orang datang sini membawa jagung dan dia mau membeli baju, kalau yang jual baju boleh dibayar pakai jagung, bismillah. Gitu. Jadi Allah SWT mengatakan jangan kamu memaksa, ya, mengambil harta orang kecuali melalui perdagangan yang redo sama redo. Jadi apa yang kita tegakkan di sini adalah prinsip redo sama redo. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa Nabi mengatakan kalau kamu membeli sesuatu barang harus dibayar dengan sesuatu barang yang lain yang senilai. Gitu. Nah, makanya tadi kalau ada yang mau bawa jagung, misalnya yang jual baju bilang, baju saya harganya 5 kilo jagung. Ya kalau setuju, bismillah. Gitu. Nah, tapi di sini ada yang tidak membawa jagung, tapi yang dibawa adalah dirham perak. 3 gram perak bisa dapat beras 5 kilo, bismillah. Bisa dapat udang, bisa dapat cumi dan seterusnya. Jadi itu prinsip yang kedua. Yang pertama adalah redo sama redo, yang kedua adalah setara dengan setara, ya kan? Dan yang ketiga adalah kontan. Gitu. Jadi jual beli itu harus dilakukan secara kontan. Nah, pada umumnya hari ini kita sudah tidak mengerti bahwa uang yang terbuat dari kertas, yang kita sebut sebagai uang kertas itu adalah surat hutang, ya kan? Dan surat hutang itu berbunga. Jadi kalau kita membeli barang dengan uang kertas itu berarti kita tidak tunai membayarnya, gitu. Ya? Nah, jadi kalau membayar dengan jagung itu tunai, membayar dengan perak itu tunai, membayar dengan emas itu tunai, gitu. Nah, lalu yang keempat, Nabi mengatakan bahwa pasar ini adalah sedekah. Pasar ini adalah tempat umum bagi siapa saja yang ingin berdagang, mengais rezeki dari Allah SWT. Haram hukumnya pasar-pasar itu dipajaki. Haram hukumnya jual beli itu dipajaki. Haram hukumnya penghasilan orang itu dipajaki. Gitu ya. Nah, jadi 4 prinsip itu yang kita tegakkan di sini. Ditambah satu lagi dengan sendirinya bahwa di dalam pasar-pasar ini juga tidak boleh ada riba. Jadi tidak boleh ada sewa, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada pajak. Ya, yang kemudian tadi harus dilakukan secara redo sama redo, dilakukan dengan kontan dan senilai. Nah, itulah pasar muamalah. Oke, tujuan dari diadakannya pasar muamalah ini apa? Apakah memang ampuh untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya dinar, dirham, dan fulus? Ya, tujuannya adalah tadi menegakkan syariat Islam. Ya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah SWT supaya dalam hidup ini mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah SWT dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Nah, bahwa 100 tahun ini umat Islam sudah kehilangan pemahaman itu. Kita semua bermuamalah menggunakan hukum buatan orang, buatan manusia. Nah, kita kembalikan bahwa dalam jual beli ini seperti sholat, seperti haji, seperti berpuasa, ada aturannya, ada hukumnya, gitu. Nah, itu yang kita ikuti. Penukaran dinar, dirham, dan fulus bisa melalui mana? Para pedagang ini dari rumah membawa barang dagangan, Oke. pulang dia akan membawa dirham, membawa fulus, kalau yang besar mungkin membawa dinar. Jadi pertukaran yang terbaik terjadi di pasar antara barang-barang dan jasa dengan dinar, dirham, fulus. Nah, tapi karena kita hari ini masih mayoritas terlibat dengan uang kertas, maka uang kertas ini juga pelan-pelan kita ubah. Kita tukar menjadi dinar, dirham, dan fulus. Berarti masih bisa transaksi dengan uang kertas. Ya, kita tidak memaksa, tidak maksa. Tapi tadi bahwa kita memberikan pemahaman cara yang benar, gitu. Oke. Ini kalau boleh tahu di sini ada apa aja barang dagangan apa ini dari semua? Ya, kalau kita lihat yang perdagangannya berganti-ganti, tiap pekan atau 2 pekan sekali berubah-ubah. Hari ini ada soto Padang, 2 pekan lalu ada orang jual soto Padang, ya kan? Nah,
ada ikan, ada telur, ada beras, ada pakaian, macam-macam lah. Namanya pasar apa saja. Ada mobil Fiat juga. Nah, tiap hari ada yang jual mobil sama jual sepeda. Oh, jual mobil ada. Ada. Jual mobil Fiat 5 dinar. Fiat lama, Fiat 91. Ya. Sebenarnya saya masih belum paham 6 dinar dirham dan fulus ini sebenarnya apa perbedaannya dari dinar dirham dan fulus itu sebenarnya dipakainya buat beli objek apa aja sih? Nah, kalau emas itu adalah harta yang nilainya besar. Jadi kalau beli mobil, beli komputer, beli motor, beli rumah, itu pakai emas. Nah, kalau perak itu buat yang kecil-kecil, beli baju, beli telur, beli makanan, beli ayam, ya kan? Nah, fulus untuk recehan. Gitu. Jadi untuk barang-barang yang nilainya di bawah setengah dirham. Kayak gimana? Ya, misalnya minuman itu 2 fulus. Ini tadi minuman ini, saya minum, ini harganya 2 fulus. Nggak perlu pakai perak. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita mau membeli ikan yang harganya 1 dirham, ya kita nggak bisa bayar pakai fulus, harus pakai perak. Tadi kesetaraan antara alat tukarnya dengan barangnya. Sebenarnya ini udah berjalan berapa lama sih? Sudah berjalan 10 tahun. 10 tahun. Nah, pertama kali pasar seperti ini diadakan tuh 2009. Gitu. Khusus di Depok ini emang tiap rutin diadakan 2 pekan sekali. Oh, 2 pekan Ya, sekali. 2 pekan sekali tiap hari. Berarti nanti minggu berikutnya ada lagi. Ya, 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang. Emang di sini terus atau gimana? Ya, menetap di sini. Tetap di Ya. sini. Tapi kalau di mana-mana di Cilengsi ada, di Bogor insya Allah nggak lama lagi ada. Jadi ya pasar harus banyak, harus banyak. Udah berapa daerah? Nah, kira-kira ada di 25 kota sekarang. 5 kota. Ya, Banyak ya. ya banyak. Di Jogja aja sudah ada 3 pasar muamalah. Bagaimana progresnya dengan masyarakat? Ya alhamdulillah baik. Bisa dilihat di sini bahwa pasar ini makin banyak, makin luas. Nah, insya Allah masyarakat akan makin tahan banting kalau sudah memiliki dinar dan dirham. Nggak akan ada krismon itu. Oh ya, nggak ada krismon. Dari zaman Nabi SAW, bahkan jauh ribuan tahun sebelum Nabi, itu 1 dirham bisa dapat beli makanan yang jumlahnya sama, kurang lebih. Oke. Terus kan kalau di sistem rupiah, dolar dan segala macam itu kan mereka ada namanya sistem perbankan ya. Itu di bank itu kan di situ ada nominal 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah sebenarnya kalau dinar dirham dan fulus itu sebenarnya bisa masih diterapkan di digital. Digital ini bisa sebagai instrumen gitu ya, tapi tidak bisa menjadi uang. Nah problemnya hari ini adalah digitalisasi itu menjadikan pulsa elektrik ini sebagai uang, seolah-olah dia merupakan harta. Kalau dia menjadi instrumen, hanya sebagai instrumen untuk transfer misalnya, nah itu boleh. Gitu. Jadi artinya yang ditransfer itu sebetulnya adalah emas, tapi karena mediumnya elektronik, ya, kita memindahkannya secara elektronik, tapi fisiknya harus ada emasnya. Itu bedanya dengan uang digital hari ini. Uang digital hari ini apa? Sihir, nggak ada wujudnya. Pernah nggak wujud yang namanya UFO atau GoPay? Pernah lihat wujudnya? Nggak pernah. Nggak pernah. Paling kalau di apa namanya di transfer di bank lagi jadi kertas. Nah, jadi rupiah lagi kan? Jadi itu kebohongan di atas kebohongan. Kenapa bisa dibilang kebohongan? Padahal kan sebenarnya sama-sama nominal gitu. Iya, nominal itu apa? Tahu jadi aja. Nominal itu menunjukkan ini jumlah Ngurusin buku Nah, aja. 50 juta. Sekarang listrik mati. Masih ada 50 jutanya. Seluruh dunia mati. Udah mau 10 menit. Nah, ini kebohongan bukan? oh gitu ya. Saya mau sempat nonton di YouTube. Iya. Video bapak tuh banyak ya yang bahas tentang dinar dirham. Iya, betul. Ilmu sihir. Kenapa bisa dibilang ilmu sihir? Sihir itu apa? Sihir itu tipuan daya tipu. Iya, sihir itu kalau sampean melihat sesuatu yang tidak ada, seolah-olah ada. Atau sesuatu, ini botol, kamu melihatnya sebagai ikan. Itu sihir. Gitu. Nah, sekarang ini isi tarik kertas. Apa yang orang lihat di sini? 50.000 uang rupiah Ya, apa yang dilihat di situ? nominal.
Ya Nah, apa? ini harta. Harta kan? Betul ini harta. Nah, kalau saya robek 2 begini, jadi berapa? Nah, nilai hilang. Nah, itu sihir. Sesuatu yang tidak ada, orang pikir ada. Sesuatu yang tidak bernilai, ya mungkin bernilai. Tapi emang pada dasarnya bisa semua barang itu bisa dibeli di Nabi. Nah, ini apa yang tidak bisa dijual di sini? Soto Padang sampai Baju. apa itu di sini? Barang yang aneh-aneh pun kadang-kadang ada. Iya kan? Batu akik belum Batu akik ada jual di batu pasar akik. Malang Bekasi. Oh, masih ada. Tiap hari jual mobil di sini. Tapi bukannya ribet ya kalau pakai di Nabi, karena kan kita harus merhatiin ukurannya dulu, terus perhatiin ini berapa sih, setengah dinar apa setengah dirham apa setengah apa puluh gitu. Emang ini enggak? Berarti mana 50? Ini ribet gak nih? Bedain 10.000 sama 5.000. Lebih mudah malesuin ini daripada Gimana ya? Kalau ini kan masih kertas gitu. Kalau ini kan udah banyak. Apa bedanya ini? Apa ribetnya? Masa nggak bisa bedain ini sama ini? Bisa nggak bedain? Bisa. Nah, apa yang beda? Bedanya itu ukuran. Nah, ya ukurannya beda, beratnya beda, wajah tampangnya beda. Jadi ribetnya di mana? Kalau dibilang harganya itu buku harganya setengah dinar, terus sampai punya ini sama ini, ribet nggak membayarnya? Kalau masalah kembali, misalkan buku ada yang setengah dinar. Setengah dirham. Kita setengah dirham. Terus kita pakai 1 dirham. Kembali gitu. Hah? Bisa kembali. Kembalinya pakai fulus. fulus. Oh gitu. Atau ditukarkan dulu menjadi 2,5 dirham baru dibayarkan setengah dirham. Berarti emang harus pas. Ya itu namanya jual beli. Kalau nggak pas bukan jual beli namanya. Oh, berarti kalau yang kembali itu salah. Nggak bener. Bener. Oke, saya mau tanya lagi ini, selama berjalannya pasar muamalah baik di Depok maupun di seluruh kota, itu apa sih kendalanya yang dialami? Kendalanya sihir tadi itu. Orang-orang masih percaya pada sihir. Ketika orang sudah tidak kena sihir, nggak ada kendala apa-apa. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengangkat sihir itu dari masyarakat. Pernah nggak di kayak, mohon maaf nih, dimusuhin sama orang bank gitu? Enggak. Enggak. Kan mereka kan ngomong tujuannya kan pengen menguasai ekosistem. Ya, iya betul. Bank ada di musuh. Ada. Yang musuhin bank banyak. Nah, Yang musuhin bank banyak. Yang musuhin kita nggak ada. Ya kan? kali ini tuh ada orang yang mau menggagalkan rencana apa namanya, penyebaran dinar dirham gitu kan. Salah satunya buat penyebaran dinar dirham ini melalui perdagangan. Ya, itu yang terutama. Tapi kalau perdagangan online itu lebih Ya itu tadi, seperti tadi, online itu kan instrumen, gitu. Nah instrumennya digunakan sebagai instrumen. Hari ini online itu bukan cuma instrumen, online itu menjadi tujuan. Itu problemnya. itu kan buat kontak kita ke mereka, misalkan ke Tokopedia gitu kan, mau beli apa, misalkan disediakan nih harganya murah. Ya ini juga bisa, kenapa enggak? Ini juga bisa. Nah, Tapi ada rencana mau diterapin dulu. ya saya sih siapa saja bisa melakukan itu yang punya kemampuannya. Gitu. Jadi ini bukan soal rencana atau bukan rencana, tapi ya itu terserah masyarakat, gitu loh. Itu kan instrumen, gitu. Jadi kalau ada orang yang mau menyediakan instrumen itu untuk memfasilitasi transaksi ya boleh-boleh saja, silakan saja. Berarti nggak apa-apa ya selama fisiknya. Oh iya, harus. Jadi gini loh, yang secara umum, kehidupan itu mudah dan murah. Ya, kita semua bisa menjalankan kehidupan kita ini seperti yang kita mau. Nah, tentu ada hal-hal yang harus dilakukan secara berjamaah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi spontanitas
kita itu bisa kita lakukan. Nah hari ini itu dibunuh dengan cara seolah-olah kita semua harus ikut sistem yang berlaku, ya kan? Untuk mengatakan ini hoax atau bukan hoax saja sistem yang mendefinisikan. Oh iya, Gitu. Emang pada dasarnya kita itu kalau mau beli apa-apa itu sebenarnya Yang murah dan mudah. Itu. Yang bikin mahal tuh ya riba sama pajak. ini kata ada di hadis di hadis Al-Qur'an bilang katanya Allah itu akan menghancurkan riba dan Betul. Menyuburkan sedekah. menyuburkan sedekah. Sekarang terbalik. Orang sedekah setengah mati. Susah. Buat hidup dia aja susah. Dia lupa bahwa hidup dia susah itu akan menjadi mudah dan bersedekah. Dia pikir bersedekah itu membuat dia lebih susah. Itu karena riba. Gitu. Dan salah satu penggunaan dinar dirham itu sedekah. Oh iya, itu udah pasti. Ini kan setiap kali dibagikan dirham. Sebelum pasar tuh setiap kali kita dibagikan dirham. Itu ditukar apa secara gratis? Dibagi Dibagi aja. dikasihkan. Karena itu zakat, sedekah. Zakat mal. Nah orang kesini belanja ya bayar, tapi sedekahnya ya dibagi. Nah, saya punya pertanyaan lain ini menarik. Atau Bapak kan Bapak sebagai amir ya, Iya betul. yang tahu tentang nilai dinar dirham. Enggak, nilainya di Maksud saya di gini lah masyarakat. ukuran itu. Oh iya, itu ketentuan dari Khalifah Umar. Kita cuma memastikan bahwa ukurannya benar gitu. Kalau kayak emas antam gitu itu sebenarnya gimana? Benar nggak? Jadi gini, emas itu diciptakan sebagai uang. Bahkan bukan uang. Imam Ghazali mengatakan emas dan perak itu batu. Seperti batu. Dia tidak ada gunanya. Sampai punya emas 1 on atau punya dinar 100, dikantongin aja dari lahir sampai mati, ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Jadi emas itu berguna ketika kita tukarkan menjadi kerbau, kita tukarkan menjadi rumah, kita tukarkan menjadi beras, gitu. Dan tanpa emas ini pertukaran tidak mungkin terjadi kecuali menjadi riba, ya kan? Gitu. Nah, jadi pada mulanya ketika kehidupan manusia masih mengikuti fitrah itu, emas itu hanya ada 3 bentuk. Yang pertama yang disebut sebagai tiber yang baru ditambang, yang sudah dimurnikan atau belum dimurnikan, di tiber nggak ada gunanya, ya kan? Emas yang berupa granul. Nah sekarang ketika digunakan maka dia hanya 2 kemungkinannya. Satu ada sebagai uang dan kita berupa koin dalam jumlah sedikit sebagai perhiasan. Nah di zaman modern ini dihapuskan, tidak ada uang emas, diganti dengan kertas, sihir tadi itu. Nah terus emasnya jadi apa? Emasnya jadi alat investasi. Nah jadi emas batangan ini kan, Iya. gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan jadi emas batangan ini apa? Berarti nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Dan bahkan bukan hanya tidak ada gunanya karena sekarang kita diganti kertas, emas batangan memastikan bahwa uang kertas yang beredar, dan karena itu riba yang merajalela. Jadi itu kenapa haram hukumnya menimbun emas itu. Nah, saya pribadi gini ya, saya tuh waktu itu beli dinar seberapa itu tujuannya buat menghindari resesi. Ya itu tujuan yang keliru. Kenapa Anda menghindari resesi? Karena Anda pakai uang kertas. Ketika kita semua sudah pakai emas dan perak, ada resesi? Nggak ada. Gitu. Jadi kenapa kita perlu melindungi